Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala imana wa taqwana wa ja'ala zulumati ila nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para manajer dan owner saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dalam lindungannya, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga aktivitas keseharian dapat berjalan dengan baik. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Allahumma amin. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengutamakan, mengatasnamakan, mendahulukan kepentingan-kepentingan Allah, hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di sana. Tapi ketika kita mengabaikan ketetapan, ketentuan, pedoman yang telah ditetapkan Allah, maka kita akan mendapatkan kesulitan. Rasulullah SAW di dalam hadisnya dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas bercerita bahwa satu ketika beliau bersama baginda Rasul berada di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak, ya, karena Abdullah bin Abbas ini masih kecil. Ya, istilahnya mungkin ya sekitar tamat SMP, ya, yang umur belasan tahun. Dia mengatakan, "Ya gulam, inni wa'allimukal kalimatin." Aku ingin ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Rasul mengatakan, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Nah, ini pesan Rasul kepada Abdullah bin Abbas, bahwa jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Kalimat kedua, ihfadillaha tahjidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka akan kau temukan di hadapanmu. Wa isa sa'alta fas'alillaha. Ketika engkau menginginkan, engkau bertanya tentang sesuatu, was'alillah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa isa ista'anta fasta'in. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa ketika kita menjaga Allah, ini dalam konteks majaz, ya, konteks kiasan, ya. Bagaimana mungkin seorang hamba menjaga Allah, menjaga Tuhannya? Bagaimana mungkin bawahan menjaga atasannya? Ini kalimat perumpamaan, kalimat majaz, ada kandungan makna di dalamnya. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Hadis ini dijelaskan di dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh salah satunya Tirmizi. Tirmizi menjelaskan bahwa hadis ini ya sahih. Barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Kemudian Rasul melanjutkan hadisnya, wa alam anna ummata la wijtama ta'ala ayyan fauka bi syai'in fala yanfa'uka illa bi syai'in
faqad kataballahu laka. Ketika semua manusia berkumpul untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau melakukan manfaat-manfaat kepadamu, tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi kemanfaatan itu. Wa in jitama ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Sebaliknya, jika sekumpul manusia semua berkumpul untuk mencederaimu, tapi Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Rufi'atil qalam wa jaffatil suhuf. Ketika pena sudah diangkat, maka keringlah lembaran. Nah, ini semua kalimat-kalimat kiasan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Di sini ulama memberikan penjelasan bahwa ini maksud menjaga Allah adalah kita memperhatikan ketetapan-ketetapan Allah. Kita memperhatikan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya. Ketika kita diperintahkan untuk membantu satu sama lain, ketika Allah memerintahkan kita toleransi pada agama lain, maka kita harus bertoleransi. Jangan kita menghambat agama lain untuk beribadah, dan kita menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama mereka yang salah. Ketika pemahaman ini disampaikan keluar, maka itu tidak dibenarkan. Tapi kalau di internal kita mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, Islam yang paling top, Islam yang semua merangkum semua kebaikan-kebaikan di dalamnya dan tidak ada yang bertentangan satu sama lain, maka itu sah-sah saja. Tapi ketika keluar kemudian kita berkuar menyalahkan mereka, berteriak mereka agama yang sesat, tempatnya di neraka. Bahkan bukan hanya agama lain, ya, agama internal Islam itu sendiri. Di situ ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada Jamaah Tabligh, banyak ya ormas di dalamnya, kemudian saling menyalahkan satu sama lain, maka ini tidak dibenarkan. Biarlah berjalan, kemudian kita luruskan secara yang baik, sehingga tidak ada ketersinggungan. Maka Rasulullah SAW, ya, siapa yang menjaga Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah. Maka kita juga harus menjaga satu sama lain. Jangan sampai ada yang terluka, ada yang tersakiti akibat tangan kita, akibat ngomongan kita, akibat tindakan kita. Memang benar ada perintah Allah, yaitu mencegah kemungkaran, dengan kekuatan tangan yang kita miliki. Tetapi bukan berarti harus menggunakan dengan kekerasan. Siapa yang punya power itu yang mempunyai keterlibatan di dalam. Ya, orang yang tidak mempunyai keterlibatan jangan terlibat. Orang yang tidak punya kewenangan di dalam jangan terlibat. Ketika terlibat maka akan menimbulkan persoalan baru. Di sini kita harus menjaga ketetapan-ketetapan Allah, menjaga perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Ibnu Abdullah bin Abbas. Ya, jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita menjaga toleransi, salah satu menjaga agama Allah. Jangan kita menghina agama orang lain. Kalau kita menghina agama mereka, maka agama kita akan dihina dan seterusnya begitu. Jadi apa yang kita lakukan? Ya, kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bijak, memberikan edukasi-edukasi, penjelasan kepada mereka sehingga mereka mengenal apa itu Islam. Dan sebaliknya, mereka memberikan edukasi kepada kita sehingga kita mengenal ajaran-ajaran mereka. Ihfadlaha tajid tujahaka. Jadi menjaga Allah, pasti Allah di depan kamu, Allah menjagamu.
Nah, jadi ketika kita melangkah, maka Allah juga menjaga kita. Jadi rekan-rekan saga yang mulia Allah Subhanahu wa taala, jadi semua apa yang telah ditetapkan Allah, apa yang diperintahkan Allah, mari kita sama-sama menjalankan perintah Allah. Wa isasta'anta fasta'in. Nah, ini menarik ini. Kalimat wa isasta'anta fasta'in. Apabila kita meminta, maka mintanya kepada Allah. Ketika kita memohon, hanya kepada Allah kita memohon. Bagaimana caranya kita bisa memohon langsung kepada Allah? Banyak caranya, dengan melalui sholat, dengan melalui doa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah salah ketika kita meminta langsung kepada orang yang bersangkutan, yang kita butuhkan bantuannya? Sebenarnya tidak salah. Tapi ketika permintaan itu akan terkabulkan, maka kita memohon kepada Allah terlebih dahulu. Ya Allah, dengan izin-Mu aku meminta pertolongan kepada si A agar hatinya digerakkan sehingga dia bisa menolong. Nah, ini cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya sehingga kita dapat dibantu. Jadi untuk meminta pertolongan itu hanya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa isasta'anta fasta'in billah. Ketika memohon pertolongan, mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, kata baginda Rasul kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam, ketahuilah, annal ummata la wijtama'ata ala ayyan fauka bisyai'in. Sekiranya seluruh manusia berkumpul, berhimpun untuk memberikan manfaat, la wijtama'ata ala ayyan fauka bisyai'in lam yanfa'u illa bisyai'in, maka tidak akan mendapatkan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemanfaatan itu hanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ansihkan bahwa semua yang ditetapkan Allah, semua yang terjadi itu adalah ketetapan Allah. Jangan kita mengatakan andaikan si Ahmad tidak datang, maka saya akan meninggal dunia. Andaikan si Ahmad tidak menolongku, maka saya akan mendapatkan kesusahan. Nah, ini cara penyebutan yang perlu diluruskan. Ya, kita akan luruskan dengan kalimat yang bertauhid. Ya, kalimat yang bertauhid. Andaikan bukan izin Allah, si Ahmad tidak akan menolongku. Nah, ini. Jadi ada kalimat-kalimat keterwakilan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah semua yang mewakili. Ya. Jadi kita harus libatkan Allah. Ketika kita tidak melibatkan Allah, itu dalam ilmu ketahui dan tasawuf itu dianggap sesat. Nah, ini dalam konteks dalam konteks akidah. Jadi orang yang beriman itu ucapan-ucapannya itu selalu ada keterwakilan Allah, ada ucapan-ucapan yang mengandung kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadis berikutnya kata Rasulullah, wa in tama'u ala ayyadurruka bisyai'in la yadurru bisyai'in illa bisyai'in. Ketika semua berkumpul untuk mencelakai kita, ya, kata Rasul kepada Abdullah bin Abbas, andaikan semua berkumpul untuk mencelakaimu, wahai Abdullah bin Abbas, kamu tidak akan celaka tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Qad kataballahu alaika, karena semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang kaya itu mendapatkan kebahagiaan? Belum tentu. Jadi kebahagiaan bukan letak pada harta yang banyak, tapi kebahagiaan itu letak pada hati seseorang. Maka hadirkan Allah dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Andaikan kebahagiaan bisa dibeli, maka orang kayalah yang akan mendapatkan kebahagiaan itu.
Tetapi kebahagiaan itu tidak mampu dibeli dengan materi, dengan uang. Tapi kebahagiaan itu dapat kita dapatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan bahwa dalam hidup ini Allah sudah mendesain, tinggal kita seorang hamba menjalankan desain yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak melakukannya, maka kita menyimpan dari desain Allah. Yang jelasnya, maka kita akan mendapatkan kesulitan di dalamnya. Maka ikutilah tuntunan-tuntunan Allah dan Rasul, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di situ. Maka utamakanlah perintah-perintah Allah dibanding perintah-perintah yang lain. Ketika waktu sholat akan datang, maka tinggalkan pekerjaan, izin, kemudian melaksanakan ibadah. Tapi ketika kita abaikan, maka kita akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Barang siapa yang dekat sama Allah, maka Allah akan dekat kepadanya. Maka apa yang dibutuhkan seorang hamba yang dekat padanya, maka Allah mudah mengabulkan kita, mudah mengabulkan segala doa-doa kita. Maka kita berharap mudah-mudahan di tahun ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kita semua, memberikan ketenangan dalam hidup kita. Kita nikmati, kita rayakan di malam tahun baru dengan tidak bereforia. Kita ada batasan-batasan apa yang kita harus lakukan. Kita tidak hanya ikut larut dengan kebahagiaan semata, tapi mari kita ciptakan nuansa Islami sehingga ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena kita menjaga Allah, ini menjaga ajaran-ajarannya, maka Allah akan menjaga kita. Rekan-rekan saga ini mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, sehingga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan restu, mendapatkan ridha darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukadu nazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultani karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ahli da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, minallahil musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.